Haji Mulyono jam saya, Pak Ustadz besok kita pakai baju warna biru ya, siap. Salah pakai. Bukan salah pakai, nah nyari di rumah. Mana ya warna biru nggak ada. Tapi memang di kampung saya itu semua warna itu hijau, beda sama di Madura. So, kalau di Madura semua warna adalah biru. Biru ya biru, hijau ya biru. Kebalikan di kampung saya. Di kampung saya itu di Padang, Sumatera Barat. Semua warna itu ya hijau. Hijau ya hijau, biru ya hijau. Bahkan langit yang warnanya biru itu di Padang itu hijau langit. Laut yang warnanya hijau itu, laut yang warnanya biru itu disebut dengan hijau langit. Bahkan terong yang ternyata warnanya ungu juga disebut dengan hijau terong, hijau taruang. Nah, ini masih masuk Mulyono soal. Dan juga para asatidz banyak sekali yang hadir, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu. Ibu ada ya? Apa kabar Bu, sehat Bu? Alhamdulillah. Walaupun akhir bulan, yang penting imannya tebal. Walaupun dompetnya tipis. Dompet nggak tipis tapi ya. Ya yang penting imannya tebal dan itu sehat. Jadi tetap bisa bikin sayur asam yang enak. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan yang baik di waktu yang penuh dengan berkah habis subuh didahului dengan rangkaian ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan kita izin untuk melaksanakan berbagai macam amalan yang baik. Mudah-mudahan semua yang telah kita kerjakan ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diganjar dengan kebaikan berlipat ganda kelak ketika sudah meninggalkan dunia. Tidak ada yang paling membahagiakan bagi hamba Allah, tidak ada yang paling membahagiakan bagi kita selain daripada diterimanya amalan-amalan kita di Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita saksikan ganjarannya dengan kebaikan-kebaikan yang melipat ganda. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada teladan kita, junjungan kita, guru terbaik bagi seluruh umat manusia, yakni Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Dalam berbagai macam catatan sejarah tercatat bahwa Rasulullah SAW ketika beliau meninggal, tidaklah beliau meninggal kecuali setelah beliau meninggalkan setidaknya minimum itu sejumlah 2.000 guru bagi umat manusia. 2.000 guru. Orang yang terkategori guru, walaupun sahabat beliau itu jumlahnya banyak. Setidaknya pada waktu Futuh Makkah, penaklukan Makkah, itu terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Itu sudah ada 10.000 orang dari Madinah untuk menaklukkan Makkah dengan cara damai. 10.000 orang. Tapi yang hari ini kita sebut dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Utsman, Sayyidina Bilal, yang kita sebut Sayyidina itu jumlahnya bukan puluhan, bukan ratusan, jumlahnya adalah 2.000. Yakni orang yang betul-betul memiliki kafaah keilmuan, orang yang betul-betul hadir di majelis Nabi, mendengarkan Nabi memberikan nasihat, menyampaikan ilmu, dan kemudian mengajarkannya kepada orang yang datang setelahnya, ataupun yang mengajarkan kepada manusia di negeri-negeri yang jauh. Kita menyaksikan bagaimana para sahabat Nabi lahir di Mekah, wafatnya tidak di Mekah. Lahir di Madinah, wafatnya tidak di Madinah. Ada yang wafat di Syam, ada yang wafat di Mesir, ada yang wafat di Irak, bahkan ada yang wafat di perbatasan India atau China. Itu sahabat Nabi yang lahirnya di Mekah. Baru kita paham sebaik-baik tempat untuk meninggal itu adalah Makkah. Tapi sebagian besar sahabat Nabi dalam catatan sejarah lebih dari 80%, artinya hanya 20% saja yang wafat di Mekah dan Madinah. 80% itu wafatnya justru di luar kota suci. Artinya apa? Wafat dalam keadaan menyebarkan ilmu itu jauh lebih baik difahami oleh para sahabat dibandingkan dengan hanya wafat di tempat yang baik. Wafat dalam keadaan menyampaikan ilmu itu, menyebarkan ilmu ke negeri-negeri yang jauh atau generasi-generasi yang datang setelah kita itu jauh lebih baik
Begitu juga jika kita menyaksikan dari sisi komposisi usia. Maka sebagian besar di antara sahabat-sahabat Rasul itu adalah anak-anak muda. Baik yang awal-awal masuk Islam, yang tua bisa dihitung jari saja. Yang tua, yang sedikit tua, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, itu pun usianya masih lebih muda dibandingkan usia Nabi. 37 ketika pertama kali masuk Islam. Dalam catatan sejarah lain Sayyidina Utsman 32. Walaupun riwayat yang lain mempertentangkan, ada menyebut 18. Tapi sebagian besar yang menjadi pengikut Islam itu adalah anak-anak muda, orang-orang tua yang ada, anak-anak muda. Dan begitu juga ketika generasi sahabat ini kemudian telah selesai masa pengabdiannya di dunia dan sudah dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala, yang meriwayatkan hadis kepada kita ini umumnya juga adalah anak-anak muda atau sahabat yang berusia muda. Kisarannya di 7 nama aja tuh. Jika kita membaca hadis apapun itu, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, 8 kitab hadis yang terkenal itu setidaknya riwayat sahabat ujungnya itu hampir 70% itu berkisar di 7 nama aja. Nama anak-anak muda di masa Nabi. Siapa mereka? 3 dari Madinah, 3 dari Makkah, 1 dari Yaman. 1 dari Yaman itu adalah Abu Hurairah. 3 dari Makkah itu siapa? Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, dan 1 wanita yang paling mulia, guru terbaik umat ini, Siti Aisyah, anak muda. Anak muda di zamannya. Kemudian 3 orang dari Madinah. Siapa 3 orang itu? Jabir bin Abdullah, Abu Sa'id Al-Khudri, dan seorang lagi yang paling terkenal itu adalah Anas bin Malik, yang hidupnya memang dipersembahkan untuk Nabi di masa mudanya. Diberikan oleh ibunya, diserahkan kepada Nabi, ya Rasulullah, izinkan anak saya untuk tinggal bersama engkau, menjadi apa aja silahkan, mengurus semua keperluan engkau silahkan dipakai tenaganya, habiskan waktunya bersama Rasul SAW. Seorang ibu yang luar biasa cerdas, pintar, diberikan anaknya yang harusnya masa bermain, masa disayang-sayang, masa ditimang-timang, justru usia emasnya itu, masa kecilnya itu, belum balik telah diserahkan kepada Rasul SAW. Ya Rasulullah, silahkan dipakai anak saya untuk keperluan apa saja. Limbah air kan, mau pasar, mau apa aja terserah. Menyiapkan sendal aja udah senang, menyiapkan imamah aja untuk sholat, udah nggak apa-apa, diserahkan. Akhirnya kemudian juga seorang Anas bin Malik. 7 orang nama itu anak-anak muda di zamannya, dan kita mengenal sebagai guru-guru kita sekarang ini. Bapak Ibu, kami bercerita ini untuk apa? Untuk apa data-data ini disampaikan? Tidak lain tidak bukan bahwa kita hari ini sungguh sangat miris melihat fenomena generasi muda ini. Kita sangat paham bahwa generasi muda itu merupakan wajah masa depan peradaban. Baik anak mudanya, baik masa depan peradaban kita. Buruk anak mudanya, celakalah masa depan kita. Gelap gulita masa depan kita. Jika hari ini orang menyebut kita Indonesia gelap, mungkin ke depan jadinya gelap anak. Kenapa? Karena jika melihat memperhatikan potret anak muda kita sekarang ini sungguh luar biasa miris, mengelus dada kita. Berbagai macam kelakuan-kelakuan buruk, tawuran, nggak hormat sama guru, nggak hormat sama orang tua. Bahkan ada satu grup sekarang ini, grup di media sosial, grup incest yang itu isinya anak muda. Incest, pernah dengar grup incest? Grup incest pernah dengar? Grup sedarah, berhubungan seksual sedarah. Saudara kandung dengan saudari kandung, bapak dengan anak perempuan, anak laki-laki dengan ibu. Pelakunya anak-anak muda, dan grup itu anggotanya sudah hampir 40.000 pesertanya. Hampir 40.000 pesertanya, lebih dari 30.000 yang ketahuan yang sudah bergabung. Yang belum bergabung bagaimana? Ada lagi informasi dari daerah Riau. Bapak dengan anak sampai kemudian melahirkan, sampai anak perempuan itu hamil, lahir tuh anak perempuan yang melahirkan anak, hamil dan melahirkan anak, terus kemudian sudah mulai anak itu tumbuh sampai usia 3 tahun, bingung dengan ibunya, artinya istrinya yang bapak ini bingung, kenapa ibunya curiga anak saya ini hamil dari siapa, mulai curiga ke bapaknya, karena ibunya juga terus dibunuh.
Jadi bapak sama anak kandung bunuh ibu, bapak bunuh istrinya, anak kandung yang perempuan itu bunuh ibunya dia. Kenapa? Curiga terus sama si bapak dan si anak, jangan-jangan mereka ini main. Kenapa ibunya curiga? Anaknya yang lahir itu, karena dia masih kecil usia 3 tahun, sudah memahami fakta. Begitu melihat pembunuhan itu teriak, anaknya pun berikutnya dibunuh. Dua orang korban, istrinya sendiri menjadi korban, cucunya yaitu juga anak kandungnya sendiri jadi korban. Apa dunia yang semacam ini? Seperti apa dunia ke depan? 5-10 tahun di masa yang akan datang. Indonesia emas tahun 2045, yakin? Jangan-jangan Indonesia cemas. Jangankan 2045, sekarang saja kita sudah cemas dengan fakta yang sekarang ini. Jadi mau tidak mau ini adalah PR bagi kita semuanya, Bapak Ibu, para pendidik. Sebab bagaimanapun anak muda itu merupakan usia emas, dan pertanyaan nanti si Allah Subhanahu Wa Taala, apa sanggup kita menjawab? Dikemanakan usia muda itu? Bapak Ibu beri apa mereka? Dikasih inputan apa mereka? Dikasih didikan apa kepada mereka ketika mereka masih muda? Kenapa mereka jadi seperti itu? Apakah hanya diberikan game, diberikan handphone, dibuat senang hatinya, tanpa untuk menuntun mereka ke jalan yang benar? Apakah kita sanggup semuanya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan semacam itu? Ketika Allah Subhanahu Wa Taala mempertanyakan kita kelak di hari yang tidak ada perlindungan selain dari perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala, maka jika kita sudah memahami di awal bahwa generasi umat ini baik itu hanya dengan satu hal, dengan Islam, pendidikan akidah yang mantap, menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan, dan kontrol dari orang tua cukup dengan 3 modal ini saja. Maka jika kita ingin mengembalikan masa keemasan itu, jika kita ingin mengembalikan era itu, maka solusinya sama. Nggak ada solusi yang lain, nggak ada solusi yang berbeda. Kita belajar psikologi anak, pendidikan anak belajar sambil bermain, anak berikan kesempatan kepada mereka main dulu. Ntar kalau sudah gede, sudah sadar sendiri, Allah Akbar. Kenapa lah anak masih kecil sekarang kok sudah dipasang-pasangin kerudung, apa nggak tega? Allah Akbar. Jadi bapak ibunya tega aja tuh membiarkan anaknya telanjang-telanjangan dari kecil. Begitu gede, bapaknya dibunuh, ibunya dibunuh. Kenapa? Dari kecil kita dikontrol. Padahal usia yang paling baik untuk menanamkan pendidikan, yang paling baik untuk menanamkan akidah itulah yang paling subur itu memang ketika mereka usia kecil. Yang paling enak diajak ngaji, dihafalkan Al-Quran memang sebelum usia 5 tahun, sebelum usia 10 tahun, sebelum usia balik. Itu usia yang paling enak untuk disuruh ngaji, untuk diajarkan baca, untuk diajak ditanamkan perkara-perkara yang baik, ditanamkan akidah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Anak muda yang menyampaikan Islam kepada kita, yang 7 nama yang kami sebutkan tadi itu, mereka mendapatkan pendidikan dari Rasulullah SAW ketika usia masih sangat muda. Yang paling tua itu adalah Abdullah bin Abbas. Usianya Abdullah bin Umar yang paling tua itu. Abdullah bin Abbas lebih muda dibanding Abdullah bin Umar. Usianya kisaran baru 15 tahun saat itu. Anak usia 15 tahun telah menjadi pilar perjuangan Islam. Anak 15 tahun sekarang apa ya? Main game. Ketika diambil game merontak. Kenapa? Karena diundur terus. Boleh saja mereka main dibatasi, nggak lebih dari itu. Nah, boleh kalian main 15 menit. Lebih dari 15 menit diambil dan selamanya nggak dipinjam lagi. Kalau dikasih rem semacam itu, dia bisa ngerem sendiri. Tapi kalau 15 menit dia melawan dikasih, oh apa lama-lama nggak bisa, nggak terkontrol. Itu peran pendidikan. Kita tanamkan kepada mereka berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan tauhid. Ajarkan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sholat, dia ngaji, dia puasa, dia hormat kepada orang tua, dia ke sekolah itu semata-mata karena satu hal, karena tauhid, karena iman yang telah kita tanamkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang dimiliki oleh generasi sahabat. Mereka menempuh negeri-negeri yang jauh, menyebarkan ilmu, bahkan berjihad. Mereka rela meninggalkan kota suci yang harusnya mereka wafat di situ. Ya ada jaminan surga kalau meninggal di situ. Mereka tinggalkan tanah air mereka, kampung halaman mereka, pergi ke negeri kejauh hanya karena akidah. Menyebarkan risalah dari Rasulullah SAW.
karena akidah. Karena paham betul Allah Subhanahu wa taala zat yang maha menghisab, yang maha menghidupkan, yang maha mematikan. Itulah sebaik-baik kontrol. Bukan CCTV sebaik-baik kontrol, bukan atasan sebaik-baik yang melihat, tapi akidah, pemahaman akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang maha melihat. Itulah sebaik-baik kontrol. Orang sekarang bingung bagaimana cara mengatasi korupsi, bagaimana cara mengontrol perilaku anak. Kalau anak itu tidak sadar dalam kesendiriannya, dia sadar akan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, nggak akan ada yang bisa sanggup kontrol. Di depan Allah, di depan orang tua dia baik. Sekolah nggak? Sekolah dong Pak. Jatuh sekolah kan? Tengah jalan dia nggak tahu kemana-mana. Mampir, main game. Bisa jadi mereka staycation, dari mana mereka staycation? Sama teman-temannya kita nggak tahu. Siapa orang tua yang tahu? Siapa kita? Kita kan 24 jam. Mata kita mengontrol mereka. Yang bisa mengontrol mereka itu kesadaran mereka sendiri akan takutnya pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia takut melakukan perkara-perkara yang haram. Dia sendiri yang takut. Itulah yang disebut dengan kontrol melekat secara internal. Orang merumuskan berbagai macam audit melekat, kontrol melekat. Tidak ada sebaik-baik kontrol melekat itu selain daripada akidah, selain daripada tauhid, ketakutan akan hadirnya Allah Subhanahu wa taala di dalam diri kita. Itulah sebaik-baik kontrol. Takut ngambil yang haram, takut mengambil yang bukan hak kita, bersih dari korupsi, lurus perbuatan kita, tanamkan akidah semenjak dini. Kalau anak-anak kita sudah tanamkan akidah semenjak dini, masa kecil, masa mulai dia ngobrol itu sudah kata yang pertama kali dia dengarkan itu Allah, Rasulullah. Belum lurus dia ngomong, dia sudah berusaha untuk melafazkan Muhammad. Ngomongnya masih pa, atik, nanas, sakit panas. Kita ajarkan melafazkan Muhammad, la ilaha illallah. Sudah mendengarkan neraka, sudah mendengarkan surga. Ada ketakutan masuk neraka, ada harapan masuk surga. Dari usia kecil kita ceritakan tentang bagaimana Rasulullah dan juga para sahabatnya tentang usia-usia produktif mereka di usia muda. Itulah peran keluarga. Jadi 3 hal untuk mengembalikan keadaan ini, untuk membalikkan zaman yang gelap gulita menjadi terang benderang, tidak lain tidak bukan sebagai Rasul saya melakukan pertama kali dahulu, yakni dengan menanamkan akidah kepada mereka, menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah peran keluarga itu sangat signifikan. Kita tidak bisa melepas anak muda kita diterkam oleh jahatnya zaman sekarang ini. Jangan sampai anak kita diterkam oleh pergaulan-pergaulan yang memang pergaulan itu, mohon maaf, seperti binatang. Ya bagaimana? Mungkin bahkan lebih buruk lagi dari binatang. Orang tua dengan anak dengan orang tua, laki-laki yang harusnya menjaga kehormatan wanita di atas rumah itu, bapak yang harusnya menjaga kehormatan anak perempuannya, anak laki-laki yang harusnya menjaga wibawa rumah tangga itu, justru dia yang menjadi harimau di rumah tangga itu. Justru dia yang memasak segala yang ada di rumah tangga itu. Apakah orang semacam itu karena takut pada Allah? Tidak, jelas tidak. Maka kontrol keluarga, kita dorong anak kita lagi-lagi untuk belajar Islam, masuk ke pesantren. Kita dibikin takut dengan masuk pesantren. Ada 1-2 kasus di pesantren yang semacam itu di glorifikasi luar biasa. Walid nak Dewi, itu aja terus diputar-putar gitu. Iya, ada 1-2 kasus yang kayak begitu, tapi yang Walid banyak banget. Wong di kampus itu loh juga nggak sedikit profesor yang menghidupkan mahasiswanya. Kenapa itu yang diglorifikasi? Kenapa itu yang terpublikasikan? Banyak loh di kampus-kampus sebelah UI, sebelah ITB, sebelah UGM. Apapun kampus sekarang ini ada kasus itu yang jauh lebih banyak dosen dan mahasiswa. Loh, mahasiswa kenapa enggak? Oh, dosen otomatis otomatis lulus, otomatis sarjana, otomatis doktor. Itu jauh lebih parah dibandingkan dengan pesantren. Ada 1-2 kasus pesantren namanya orang bisa saja silam lah. Itu yang di luar biasa diopinikan habis-habisan. Wah, ini enggak Dewi, saya kalau ketemu itu lagi prof. Nah, ini enggak penting. Itu
mitra burukkan kita, yang akhirnya kemudian kita sendiri fobi dengan pesantren, fobi dengan lembaga Islam, fobi dengan umat Islam, fobi dengan kelompok Islam. Untuk apa? Terus kalau kita sudah fobi dengan kelompok Islam, fobi dengan Islam, bagus gitu. Yang terjadi generasi kita, mereka cuek perjalanan. Justru kita harus melakukan sikap-sikap yang kebalikannya. Islam itu baik. Lembaga Islam itu bagus, pendidikan yang bagus. Kelompok Islam itu isinya orang-orang baik semuanya. Jangan menimbulkan semacam fobi terhadap kelompok Islam. Disebut radikal lah, disebut fundamental lah. Kita temukan dengan opini-opini. Yang sebetulnya maka baik, opini itu sengaja disebutkan oleh orang-orang sekuler untuk memecah belah kita semuanya, dan akhirnya kita takut dengan Islam. Takut dengan kelompok Islam, takut dengan tokoh-tokoh Islam, curiga dengan tokoh-tokoh Islam. Padahal bagi orang-orang ikhlas, orang-orang yang berilmu untuk mendidik kita semuanya, memperbaiki generasi mulai balik. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dari kami, jika ada kebenaran bersama Allah Subhanahu wa taala. Informasi di Fajar syuruh kita jam 6 lewat 3 berarti pas jam sholatnya, berarti jam 6 lewat 3 pas 1 menit dulu. Mohon maaf jika ada kesalahan. Allah maafkan.